Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu sengsara yang ketiga. Dan pada saat ini pembacaan kita juga memberitahukan tentang pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus Kristus. Dikisahkan mereka sementara berada dalam perjalanan ke Yerusalem, dan setiap orang yang mengikut dia bersama-sama dengan murid-muridnya mulai merasakan kecemasan, ketakutan tentang apa yang akan dialami oleh guru mereka. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, Yesus kembali memanggil murid-muridnya dan memberitahukan apa yang akan dialaminya, yang sebenarnya sudah diberitahukan pada pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Yesus mengatakan bahwa dia akan dihina, dia akan diolok-olok, bahkan dia akan dibunuh oleh para tua-tua, imam-imam, dan para Yahudi. Dan tentunya ini lebih membuat mereka menjadi sangat ketakutan, karena mereka merasa bahwa ini sangat-sangat tidak layak untuk diterima oleh guru mereka. Kecemasan adalah bagian dari penderitaan. Itu yang dialami oleh murid-murid dan orang-orang banyak yang mengetahui bahwa semakin dekat mereka akan menyaksikan bagaimana guru mereka disiksa, dihina, diolok-olok, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Tetapi mereka tidak bisa menghindar dengan situasi itu. Yesus mempersiapkan mereka untuk mereka siap menerima apapun yang akan mereka lihat. Sekalipun itu adalah kepedihan, sekalipun itu adalah kesakitan, tetapi mereka diajarkan untuk tetap berdiri dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Mereka tidak bisa bilang tidak. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi. Tetapi Yesus justru lebih menegaskan bahwa apa yang mereka takutkan, apa yang menjadi dasar kecemasan mereka itu sudah semakin dekat mereka alami. Sehingga secara mental mereka harus mempersiapkan diri untuk menerima semua itu. Saudara-saudara, kita juga kadangkala diperhadapkan dengan situasi di mana membuat kita cemas dan merasa takut, yang benar-benar membuat kita merasa khawatir. Dan seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka tidak bisa memilih. Mereka harus tetap berhadapan dengan situasi seperti itu, dan kita juga harus berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Ketika kita diberikan waktu untuk memilih, mungkin kita akan mengatakan bahwa biarlah penderitaan ini berlalu, biarlah apa yang akan dihadapi ini tidak mampu untuk saya lewati, sehingga kalau boleh ini akan berlalu dari kehidupan saya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada saat itu, dan juga kita saat ini. Ketika kita dipertemukan dengan situasi dan kondisi di mana kita tidak bisa memilih, kita harus menderita, kita harus merasakan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Hanya satu yang dia ingatkan kepada kita, bahwa ketika kita menaruh semuanya itu di dalam pertolongannya, dan ketika kita ingat bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita, maka situasi, kondisi yang sesulit apapun ketika itu diperhadapkan kepada kita, maka kita akan memahami bahwa sengsara itu juga adalah bagian dari Allah mengajar kita untuk menjadi orang yang teguh, untuk menjadi orang yang benar-benar kuat di dalam iman. Bahwa kecemasan, ketakutan itu adalah kontrol diri kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa melaluinya dengan sendirian. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang seperti itu.
Atau dengan kata lain, dalam setiap kehidupan kita seharusnya kita membutuhkan Tuhan untuk menguatkan kita, memimpin kita untuk berhadapan dengan situasi yang diberikan kepada kita. Memasuki minggu-minggu sengsara pada saat ini, Tuhan terus mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa penderitaan, sengsara, kecemasan, dan ketakutan adalah bagian kehidupan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Satu hal yang pasti, Dia akan terus memampukan kita untuk melewatinya, sehingga kita akan terus mengatakan, apapun yang saya alami, situasi dan kondisi apapun yang menerpa kehidupan saya, badai itu pasti akan berlalu, karena kita punya Tuhan yang kuat dan Allah yang sangat mencintai kita. Terpujilah Tuhan.